Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gunawan Wibisono, mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Nomor induk mahasiswa 211111068. Di sini saya ingin memaparkan materi yang telah saya rangkum sebelumnya, yaitu tentang sejarah turunnya Al-Quran. Studi Al-Quran juga dikenal dengan istilah ulumul Quran. Kata ulum jamak dari kata ilmu. Objek pembahasan ulumul Quran yang pertama adalah sejarah dan perkembangan ulumul Quran. Yang kedua, pengetahuan tentang Al-Quran. Dan yang terakhir, metodologi penafsiran Al-Quran yang meliputi pengertian tafsir dan takwil, syarat-syarat mufassir dan adab-adabnya, sejarah dan perkembangan ilmu, tafsir, kaidah-kaidah dalam penafsiran Al-Quran, muhkam dan musytabih. Sejarah dan perkembangan ulum Al-Quran. Al-Quran diturunkan dengan cara melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu. Hal ini diisyaratkan oleh Al-Quran dan dapat diketahui pada keterangan ayat Syura. Malaikat Jibril membacakan wahyu ayat-ayat yang diturunkan, baik dia itu dalam bentuk aslinya, dalam alam rohani. Nabi Muhammad yang melepaskan diri dari bentuk tubuh jasmani menjadi bentuk rohani. Cara ini terasa berat bagi Nabi, sehingga seolah-olah beliau seperti mengigau atau pingsan. Meski sebenarnya beliau itu tidak mengigau ataupun pingsan, melainkan karena sedang penuh konsentrasi dalam menghadapi malaikat dalam rohani. Hal ini sesuai dengan keterangan Al-Quran yang artinya, sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Quran surat Al-Muzammil ayat 73. Surat Al-Muzammil ayat 5. Al-Quran diturunkan dengan cara melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu. Dapat diketahui pula sebagai berikut, atau sebaliknya, malaikat Jibril menyamar sebagai seorang laki-laki, sedangkan Nabi tetap dalam bentuk tubuh jasmaninya, sehingga cara ini sangat mudah bagi Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya Al-Quran diterangkan satu cara lagi mengenai cara turunnya Al-Quran, yakni turunnya kitab Taurat, yang cara turunnya secara dialog, secara langsung antara Nabi Musa alaihissalam dengan Tuhannya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Tahapan turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara umum tentang turunnya Al-Quran dan 3 tempat dalam Al-Quran masing-masing. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 185. Kedua, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sungguhnya kami menurunkan pada malam Lailatul Qadar pada surah Al-Qadar ayat 1. Dan yang terakhir, Al-Quran diturunkan pada malam yang diberkahi, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam yang diberkahi. Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Ketiga ayat tersebut tidak bertentangan karena malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar dan dalam bulan Ramadan. Kesimpulan, pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia. Kedua, diturunkan ke langit dunia, ke bumi secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Catatan Imam Al-Qurtubi telah menukil dari Muqatil bin Hayyan riwayat tentang kesepakatan ijma' bahwa turunnya Quran sekaligus dalam Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Sedangkan pendapat Ibnu Abbas memandang
memandang tidak ada pertentangan antara 3 ayat di atas yang berkenaan dengan turunnya Quran dengan kejadian nyata dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Quran itu turun selama 23 tahun yang bukan bulan Ramadan. Hikmah turunnya Quran secara bertahap. Yang pertama, menguatkan atau menumbuhkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dari ayat-ayat tersebut diantaranya sebagai berikut. Ayat yang berisi anjuran langsung untuk bersabar dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik dan biarkanlah aku bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Orang-orang yang mempunyai kemewahan diberi tanggunganlah mereka barang sebentar. Yang kedua, kisah-kisah Nabi dan ajakan mengambil contoh dari keteguhan mereka. Yang ketiga, ayat-ayat yang berisi janji-janji kemenangan Allah telah menetapkan aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Al-Mujadalah ayat 21. Setiap kali penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah karena didustakan oleh kaumnya dan merasa sedih karena penganiayaan mereka, maka Quran untuk melepaskan derita dan menghibur serta mengancam orang-orang yang mendustakan bahwa Allah mengetahui hal ihwal mereka dan akan membalas apa yang melakukan itu. Sekian penyampaian dari saya mengenai sejarah dan turunnya Al-Quran. Quran yang turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu lebih dari 20 tahun. Ayat-ayatnya turun dalam selang waktu tertentu. Dan selama ini orang-orang membacanya serta mengkajinya surah demi surah. Ketika ia melihat rangkaiannya begitu padat, tersusun cermat sekali dengan makna yang saling bertaut, dengan gaya yang begitu kuat, serta ayat demi ayat dan surah demi surah saling terjalin bagaikan untayan mutiara yang indah yang belum ada bandingannya dalam perkataan manusia. Seandainya Al-Quran ini perkataan manusia yang disampaikan dalam berbagai situasi, peristiwa dan kejadian, tentulah di dalamnya terjadi ketidakserasian dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya serta sulit terjadi keseimbangan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 82. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu lakum syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.